Bukan suatu kebetulan kalau Garp menyerang Hachinosu saat kekuatan Kurohige sedang terpecah menjadi 3 bagian. Namun semua itu telah direncanakan oleh seseorang di balik bayang-bayang bajak laut Kurohige. Kuzan menjelaskan kepada Garp kalau Teach akan meninggalkan pulau Hachinosu, dan di saat yang bersamaan Garp bisa datang ke sana untuk misi penyelamatan Koby. Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang skema penyerangan Garp dan para anggota SWORD di pulau Hachinosu. Kita akan berteori tentang rencana Kuzan dalam pembebasan Koby yang akan kita bahas dengan santai, dan penjelasannya telah kita rangkum dengan baik di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini karena itu gratis, dan kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Dalam One Piece chapter 1080 kemarin, kita dikejutkan dengan kedatangan Garp di pulau Hachinosu dengan kemunculannya yang tidak terduga. Garp datang dengan perkenalan dari beberapa anggota SWORD yang datang bersamanya, seperti Admiral Muda Prince Gruz, Admiral Muda Kuchaku, dan Komandan Hibari. Kemudian dilanjutkan dengan kemunculannya di langit Hachinosu bersama dengan Helmeppo dan Kapten Tashigi. Garp memberikan sedikit sentuhan dengan tinju cintanya kepada pulau Hachinosu dan memberikan dampak ledakan yang sangat dahsyat. Hal ini menjadi bukti perkataan dari Oda Sensei kalau para karakter legendaris bahkan pada masa tuanya juga masih memiliki kekuatan prima yang belum seberapa dengan masa mudanya. Di sini Garp mungkin akan menunjukkan kekuatan terbaiknya setelah dia menahan diri selama puluhan tahun. Bahkan saat di perang Marineford saja dia tidak terlalu niat untuk bertarung, karena melihat salah satu cucu kesayangannya sedang berada di ambang kematian. Dan di saat yang bersamaan dia sedang bekerja sebagai angkatan laut yang merupakan simbol keadilan bagi umat manusia. Nah, kasus di Hachinosu sangat berbeda dengan Marineford, karena di sini Garp akan memerangi para bajak laut yang notabene-nya telah mengecap diri sebagai kriminal. Mereka menjadikan angkatan laut dan para warga sipil sebagai budak, dan itu merupakan tindakan seorang penjahat. Garp tak akan lagi menahan diri untuk bertarung dengan power terbaiknya. Selain itu, tujuan utamanya jelas untuk menyelamatkan Kapten Koby yang telah disandra oleh Teach saat dia berkunjung ke pulau Amazon Lily. Dari perkataan Garp, sepertinya dia lebih menyayangi Koby jika dibandingkan dengan Luffy ataupun Ace. Mungkin alasan utamanya karena Koby merupakan orang yang memiliki kejujuran yang tinggi dan attitude yang baik. Itu menjadikannya sebagai seorang penerus terbaik dari keadilan yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Kemudian Luffy dan Ace telah memilih jalan mereka sendiri, dan pastinya mengetahui resiko yang sangat besar dalam memusuhi organisasi pemerintah dunia. Namun terlepas dari itu semua, apakah kalian sadar kalau ada sedikit kejanggalan dalam kedatangan Garp dan para anggota SWORD di pulau Hachinosu? Ya, ini mengenai momen yang sangat pas dengan kekuatan bajak laut Kurohige yang saat ini sedang terpecah belah. Seperti yang kita ketahui, kalau Kurohige saat ini telah membagi para komandan tertinggi mereka menjadi 3 bagian utama yang memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama saat ini yang ada bersama dengan Teach adalah Jesus Barges, Van Augur, dan Doc Q. Mereka sedang diperlihatkan bentrok melawan bajak laut hati Trafalgar Law di suatu tempat. Tujuannya adalah untuk menghadang salah satu dari 3 bajak laut yang telah berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Dan Kurohige ingin merebut salinan Road Poneglyph dari ketiga tempat yang telah mereka dapatkan. Itu menjadi cara yang instan untuk Teach bisa pergi menuju ke pulau Love-Tale. Kemudian skuad kedua dari bajak laut Kurohige masih standby di pulau Hachinosu untuk menjaga markas besar mereka. Di sini ada Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Sud, dan San Juan Wolf. Mereka berjaga-jaga jika ada sesuatu terjadi kepada pulau itu dan bisa mengurangi resiko kerusakan seperti yang terjadi di pelabuhan Rocky sebelumnya. Kemudian bagian ketiga saat ini sedang menuju ke pulau Egghead. Belum jelas siapa saja yang sedang menuju ke sana dan tujuan mereka juga masih misterius. Namun jika kita asumsikan kru komandan Kurohige yang tersisa saat ini adalah Aokiji atau Kuzan, Katarina Devon, dan Laffy. Nah, kita kembali ke pulau Hachinosu. Bukan suatu kebetulan kalau Garp menyerang Hachinosu saat kekuatan Kurohige sedang terpecah menjadi 3 bagian. Namun semua itu kemungkinan telah direncanakan secara matang oleh seseorang di balik bayang-bayang.
Ya, dari asumsi kami, siapa lagi kalau bukan Aokiji atau Kuzan. Ini bisa saja terjadi jika kita mengaitkan dengan teori kami di video sebelumnya. Jika Kuzan adalah agen ganda dari bajak laut Kurohige dan anggota khusus dari SWORD. Bagi yang belum tahu, silahkan tonton di video kami sebelumnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, lanjut. Garp sendiri tahu betul kalau para petinggi angkatan laut yang ada saat ini sedang ditunjuk oleh pemerintah dunia untuk melakukan operasi besar-besaran di Pulau Egghead. Tujuannya jelas untuk membersihkan kekacauan yang telah terjadi akibat ulah Dr. Vegapunk. Dari sini, Garp sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk menyelamatkan Koby yang disandra oleh bajak laut Kurohige. Mengingat kekuatan militer yang tersisa tak akan mampu untuk melawan seorang Yonko yang ada di Pulau Hachinosu. Bahkan jika Garp sendiri yang datang ke sana mungkin sama saja dengan bunuh diri. Dengan asumsi kalau angkatan laut tidak tahu mengenai kabar Teach yang meninggalkan Pulau Hachinosu. Karena selama ini pergerakan Teach tidak pernah terbaca oleh pihak militer angkatan laut atau pemerintah dunia. Nah, dari sini Kuzan mengambil perannya sebagai mata-mata yang menyusup ke dalam poros para Yonko. Kuzan telah resmi mengundurkan diri dari angkatan laut setelah dia berduel dengan Sakazuki di Punk Hazard dan dia seringkali bergerak sendiri. Jadi itu bisa memudahkannya untuk menyusup ke dalam kelompok Kurohige tanpa dicurigai. Dia mengemban tugas ini karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar secara hidup-hidup jika kemungkinan terburuk penyamarannya akan diketahui oleh Teach. Kuzan tahu betul dengan rencana pergerakan Teach yang sudah tertata secara rapi dan matang, dan kemana mereka akan melangkah selanjutnya. Kemudian sebagai agen rahasia SWORD, Kuzan juga memiliki koneksi dengan Garp yang merupakan salah satu pendiri pasukan SWORD. Kemudian Kuzan menjelaskan kepada Garp kalau ada satu momen di mana kekuatan bajak laut Kurohige akan terbelah menjadi 3 bagian. Dan saat itulah Garp bisa datang ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Koby di sana. Kemudian dengan gercep Garp langsung membawa Helmeppo dan beberapa pasukan elit SWORD yang tentunya sudah tidak memiliki afiliasi dengan Angkatan Laut. Mereka bisa menolak perintah Angkatan Laut untuk pergi ke Pulau Egghead dan mereka langsung menuju ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Alasan ini semakin diperkuat dengan Kuzan sendiri yang saat ini tidak berada di Pulau Hachinosu, dan dia kemungkinan sedang berada di dalam kapal yang saat ini menuju ke Pulau Egghead bersama dengan Laffy dan Katarina Devon. Kuzan ingin menghindari pertarungannya secara langsung dengan Garp agar tidak terjadi pertumpahan darah antara mereka. Kemudian Garp sangat percaya diri setelah mengetahui kalau Teach dan sebagian komandan tertinggi Kurohige telah meninggalkan Pulau Hachinosu. Dia bisa lebih leluasa dalam bertarung meski hanya membawa para pasukan SWORD yang memiliki pangkat di bawah wakil admiral saja. Kedatangannya di Pulau Hachinosu terlihat seperti tak ada lagi yang akan menghalanginya untuk meluapkan segala keinginannya dalam bertarung. Bagaimana menurutmu? Nah, itulah sedikit pembahasan tentang skema penyerangan Garp di Pulau Hachinosu yang telah direncanakan oleh Kuzan dalam misi penyelamatan Koby. Jika ada tambahan atau kejanggalan di hati kalian, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, karena ini hanyalah sebuah teori dari kami, jadi jangan terlalu diambil hati. Selebihnya kita kembalikan kepada Oda Sensei. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membuat kami lebih semangat dalam menghibur kalian. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.